Jadi hari ini kita akan bicara mengenai aplikasi sistem dinamik, ya. Ini akan sesuai dengan tugas kita, tugas akhir yang membuat simulasi sistem dinamik untuk pengelolaan limbah pasar dan limbah rumah tangga dan limbah industri kecil menengah. Bisa dibuka kameranya, ya. Silakan Mas. Siapa ini? Aresten Ende, Naufal. Nanti saya absen terakhir aja, ya. Jadi kalau kita bicara sistem dinamik, kita bicara mengenai problem oriented modeling yang dapat membantu mengambil keputusan mengenai permasalahan yang ada di permasalahan aktual yang ada di lingkungan. Ya. Sistem dinamik ini dapat memetakan hubungan, ya, hubungan sebab akibat antar faktor atau antar interaksi di dalam sistem, ya, menyajikan perilaku sistem, ya, berdasarkan program komputer integrasi, kemudian memberikan hasil dari pertanyaan what if, apa dan mengapa, gitu kan. Kemudian memberikan skenario terhadap apa yang akan kita berikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini yang baru-baru ini agak mengganggu nih. Ya. Kemudian menguji kebijakan dan skenario sebelum diimplementasikan. Ya. Nah, ini mengenai tugasnya. Kameranya tolong dibuka ya. Jadi saya benar-benar mastiin orangnya benar-benar ada dan memperhatikan. Jadi nggak bertanya 1, 2, 3 kali hal yang itu aja gitu. Ya. Kalau kita ngomongin pasar, ya, di sini ada berbagai masalah. Ya. Orang ingin sampah diangkut secepatnya agar tidak mengotori lingkungan. Nah, ini kondisinya, gitu kan? Ini kondisi yang kita alami di lingkungan pasar kita. Ya, aliran pergerakan sampahnya dari pedagang ke tempat sementara, kemudian diangkut. Ya, ini kondisi limbah sampah dari rumah tangga, ya, bisa diambil oleh pemulung atau didistribusikan oleh petugas sampah di tiap industri atau perumahan. Ya. Nah, ini problem pada manajemen sampah perkotaan, sampah tersebar di perumahan dan pasar. Itu harus diangkut oleh truk dengan jumlah terbatas. Ya. Pemulung sampah ini juga banyak membantu mengambil sampah tertentu yang mereka bisa jual. Ya. Kemudian warga menginginkan sampah segera diangkut. Secara keseluruhan kita menginginkan kota kita menjadi bersih. Ya. Kemudian tujuannya adalah mengelola aliran sampah perkotaan, ya, agar tidak terjadi timbunan sampah sehingga lingkungan menjadi bersih. Ya. Berarti nanti tugasnya itu model harus dapat menunjukkan
aliran sampah dari sumber sampah ke tujuan pembuangan akhir dan menunjukkan apakah dengan adanya pengungutan sampah menggunakan truk sampah yang terbatas dapat membuat kota menjadi bersih. Lebih jauh dari itu, tugas yang saya berikan adalah sampah perkotaan ini yang mana yang masih bisa memberikan manfaat dan nilai ekonomis itu kita gunakan. Mas Fernando Peruli, sampah yang masih bernilai ekonomis dari sampah rumah tangga dan sampah pasar itu apa, Mas? Mas Fernando. Ya, Pak. Apa, Mas? Tolong diulang, Pak. Videonya, Pak. Berarti kamu nggak Pertanyaannya. memperhatikan ya? Kameranya juga nggak Enggak, terbuka. Mbak Rizky Pak. Fahira, apa Mbak yang masih memberikan nilai ekonomis? Nggak merhatikan juga berarti. Saya lagi ini jaringan, Pak. Mas Farhan Hidayat, Mbak Rizka Fahira juga nggak memperhatikan ya. Mas Farhan Hidayat, apa Mas? Halo? Berarti nggak ada yang memperhatikan ini. Ada yang bisa jawab? Kardus gitu misalnya Pak, terus plastik. Kardus, plastik, apalagi? Botol-botol Kaleng. bekas, kaleng, iya. Kaleng. Botol minum. Pak, organik juga bisa, Pak. Bisa dijadikan pupuk Beling bisa nggak, Pak, beling? buat pakan makanan hewan. Kardus, Limbah. plastik, apalagi? Kaleng, Pak. Botol, apalagi? Coba kameranya Organik. dibuka semua, kameranya. Organik, Pak. Sampah, Yang kameranya ditutup nanti nggak saya absen. Apalagi? sampah organik Pak. Ya. Sampah organik buat dipupuk. Ya. Nah, untuk tugasnya ini, nanti kita tolong modelkan seperti yang di sini ya. Ini kita identifikasi, jadi simulasi sistem industri yang tugas akhir untuk mata kuliah ini, itu saya berharap kita bisa memberikan sumbangsi kepada lingkungan sekitar, bagaimana kita bisa memodelkan pengelolaan sampah yang baik dan benar, gitu. Ya. Terutama tadi dari kalau misalkan ini berarti dari sektor rumah tangga ya. Ini dari sektor rumah tangga. Bagaimana kalau dari sektor pasar? Pasar basah terutama. Limbah apa? Yang paling banyak? Sayur-sayuran, Pak. Limbah sayur ya. Limbah sayur ini kayak limbah organik ya. Ini potensi apa aja yang bisa nilai ekonomis yang masih bisa didapatkan dari limbah sayur ini? Jadi pakan, Pak. Dibikin pupuk, Pak. Bikin pupuk. Jadi pakan. Jadi pupuk. Kemudian? Pupuk, Pak. Hah? Kan udah ada pupuk.
pakan, pupuk, apalagi? Mungkin nggak jadi bahan baku industri? Biogas, Pak. Ya, bisa ya? Biogas. Biogas. Iya. Ya, jadi bahan baku industri juga masih bisa. Jadi kalau misalkan kita orang teknik industri itu melihat sesuatu itu semua harus ada manfaatnya gitu. Ya. Saya ngajak kalian untuk menganalisa kondisi yang ada di lapangan ini. Kemudian saya ngajak kalian berpikir ini bisa jadi apa gitu. Ya. Oke, ya. Jadi model harus dapat menunjukkan, ini saya ulangi lagi ya. Mana nih nggak bisa dikecilin. Ya, model harus dapat menunjukkan aliran sampah, ya, dari sumber sampah ke tujuan pembuangan akhir dan menunjukkan apakah dengan adanya pengangkutan menggunakan truk, ya, menggunakan truk sampah yang terbatas dapat membuat kota menjadi bersih, ya. Kemudian sampah perkotaan ini termasuk sampah pasar, ya, dan rumah tangga, ya, masih bisa memberikan manfaat secara ekonomi, ya. Manfaat secara ekonomi berarti dia masih memiliki nilai jual, ya, Mas Michael, ya. Berarti kalau misalkan kita ngomongin bagaimana kita memberikan nilai tambah, gitu kan? Bagaimana kita sebagai orang teknik industri kemudian bisa memberikan sumbangsi bahwa sesuatu yang nggak berguna itu akan memberikan bisa memberikan nilai tambah, ya. Mbak Hana ngerti? Mbak Hana? Iya, Pak. Apa Mbak yang tadi dibicarakan, Mbak? Iya, jadi kita harus bisa ngelihat gitu yang masih bisa dimanfaatin loh, Pak. Ya, berarti nanti kita buatkan modelnya, dibuatkan modelnya. Ini seumpama contoh modelnya ya. Ini masih terlambat ini mengganggu. Ya, tadi ini ada sektor rumah tangga, kemudian pasar basah, kemudian nanti ada satu lagi yang kalian silakan mengambil dari industri. Kalau misalkan kalian lihat ada banyak kayak misalkan orang jual kelapa gitu kan, kelapa muda. Itu sampahnya itu masih ada nilai ekonomis enggak? Mbak Fira Sapitri. Masih, Pak. Mbak Fira Sapitri. Masih, Pak. Apa nilai ekonomisnya kira-kira? Mungkin bisa buat pupuk. Pupuk apa? Sabut loh kita ngomongin. Saya ngomongin apa? Pot. Oh, Pak. Merhatiin kan? Yang kameranya ditutup ini berarti nggak merhatiin ini. Untuk Apa nilai kerajinan tangan, ekonomis? Pak. Kerajinan tangan, hiasan. Kemudian? Untuk kayak mencuci piring gitu loh, Pak. Apa lagi? Ada yang bisa nambahin? Ada yang bisa nambahin? Untuk kayu bakar. Kayu bakar apa nih? Itu kelapa, itu Pak, tempurungnya. Burungnya ya? Dijadiin sapu hijau, Pak. Arang kali Mas, ya, arang. Hijau bisa lah.
Ya, bisa juga jadi briquette. Bagi yang suka ngerokok sisa itu, sisa-sisa yang di restoran-restoran Arab itu briquette-nya bisa jadi dari tempurung kelapa. Ya, berarti nanti ini semua udah belajar pemodelan sistem kan? Di pemodelan sistem kita udah belajar mengenai rich picture, ya? Udah belajar mengenai rich picture ya? Pak. Halo? Sudah, Pak. Udah belajar Udah, mengenai rich picture ya? Nanti tolong gambarkan sistemnya, sistem aktual kondisi yang ada di lapangan, kemudian sistem usulan yang akan kalian buat. Oke? Ya? Gimana, Pak? Berarti gambarnya 2. Iya dong, before after. Ini kondisi yang ada di lapangan, kemudian usulan kita, gitu. Jadi Oh, kalian kondisi sebatas mensimulasikan kondisi yang ada di lapangan, kemudian nanti kalian gambarkan ke dalam this picture, kemudian kalian gambarkan ke dalam promodel. Ya? Ngerti nggak? Kondisi yang sebelum ada di lapangan itu yang sebelum bisa di daur ulang gitu, Pak. Kondisi yang ada di lapangan itu sistem yang ada di lapangan, kondisi aktual yang ada di lapangan. Sumpama kan kita bicara seperti ini, sumber sampahnya dari mana, gitu kan? Slide-nya kelihatan kan? Sumber sampahnya adalah dari pedagang-pedagang, ya. Kemudian dikumpulkan seperti ini nih, aliran pergerakan sampahnya. Ini potensi dari sini adalah potensi mana, gitu loh. Apa aja masih potensi di sini ada sayuran, gitu kan? Potensi dari sayuran ini apa? Bisa nggak jadi pakan ternak? Bisa nggak jadi biogas? Bisa nggak jadi pupuk, gitu kan? Daripada ini diangkut kemudian langsung ke tempat pembuangan sampah akhir. Ini masih bisa memberikan nilai ekonomis yang tinggi, ya. Jadi di awal kalian analisis dulu kondisi lingkungan yang ada di sekitar kalian atau pasar yang akan kalian jadikan model. Di sana itu volume sampah yang dihasilkan per hari itu berapa? Gitu ya. Kemudian sampah ini selama ini dikemanakan? Ya. Dari situ kalian baru memberikan usulan. Ya. Harusnya sampah-sampah ini masih bisa dimanfaatkan seperti ini loh gitu. Ya. Jadi yang kelas simulasi sistem industri ini bisa bekerja sama dengan kelas ekonomi teknik. Jadi satu kelompok nanti ada dua orang dari simulasi sistem industri, kemudian 2 orang dari ekonomi teknik. Kolaborasi ini akan memberikan kalian gambaran yang cukup baik, ya, yang cukup bagus. Nanti bisa dilihat dari sisi ekonomi tekniknya bagaimana, kemudian kalian membuatkan sistem dan usulannya. Nanti tolong dicari. Oh, ini enggak ini. Bentar, saya bukakan Excel yang ini semua udah punya kelompok kan? Ya. Sudah, Pak, sudah. Pak. Pak. Nah, yang di UAS ini nih. Ini kenapa saya jadikan satu Excel gitu. Ini, ya. Di sini ada ekonomi teknik, kemudian ada simulasi sistem industri, ya. Jadi kalian nanti tolong kerjasama sama orang yang ekonomi teknik. Kalian akan lakukan penelitiannya itu di mana, ya. Jadi berempat bukan 2, berempat, ya. Kalian akan kerja berempat, ya.
Jelas gak? Nanti yang ekonomi teknik akan menghitung, akan membuat studi kelayakan mengenai pengelolaan limbah pasar organik. Kalian membuat pemodelannya, kalian modelkan, kalian hitung efektivitasnya, kalian hitung efisiensinya dari kondisi sekarang sama usulan kalian. Ngerti nggak? Berarti kita nyari, halo Pak, Ya, mau nanya Pak. ya silakan Berarti Mas. kita nyari kelompok lagi. Berarti kita nyari kelompok lagi sama anak ekonomi teknik Pak. Iya, Apa ini gimana ketua Pak? kelasnya siapa nih? Coba ketua kelasnya mana? Ketua kelasnya tolong bicara. Saya, Halo, Pak. mana? Iya, Pak. Aldian, Pak. Ya, Aldian. kamu di gambar nomor berapa, Mas? Mas, Emang nama nggak, Pak? siapa? Aldian Saputra, Pak. Mana sih? Oh, ini Adrian Saputra, TIND. Oh, Ya, Mas. iya, Pak. Nanti Masnya tolong koordinasi di grup ketua kelas. Ini makanya kan Iya, saya Pak. minta kan, ini grup studi Iya, Pak. kelayakan ini nomor 1, nanti kelompok teknik, ekonomi tekniknya siapa, kelompok simulasi sistem industrinya siapa. Kan nanti ada nama orang ini harusnya di sini diinsert ya, Mas. Ya, Mas. Di ekonomi teknik, Pak. Ya, di ekonomi tekniknya siapa, diinsert, tulis namanya. Nanti di simulasi sistem industri juga dituliskan siapa namanya. Dari situ silakan kerjasama. Kalian penelitiannya mulai hari ini, gitu. Ya, jadi kalian mulai 4 orang itu Iya, Pak. silahkan berdiskusi. Kalian mau buat apa nih? Dari sisi ekonomi teknik, limbah-limbah ini bisa dijadikan apa gitu? Ya, kalau memang kebutuhan kalian untuk lebih banyak orang karena memang maksudnya pasar yang kalian jadikan model itu terlalu besar, di situ membutuhkan 2 kelompok, artinya 8 orang, saya nggak masalah. Tapi hasilnya harus efektif. Ya, Mas? Ya, Mas Aldian Saputra dan lain-lain. Ya, jadi kalian bisa bergabung, tapi yang jelas nanti bisa dilihat kayak tadi seumpama kita akan menjadikan sampah-sampah ini sebagai biogas, gitu kan? Apa nih keuntungannya kalau biogas? Nah, dari ekonomi teknik silahkan dihitung, ya studi kelayakannya seperti apa. Nah, kalian dari orang simulasi sistem industri, ya kalian bikin sistemnya, ya. Kemudian nanti laporannya bisa jadi satu nih. Bisa jadi satu laporan. Ya. Oke. Ngerti ya? Mau nanya Pak, satu lagi Pak. Ini kita ngambil kelompoknya dari ekonomi teknik kelas lain Pak, dari yang selain mata kuliah Bapak. Enggak, dari Selain yang dosen. dari kelas saya, Mas. Oh, harus dari kelas Bapak gitu ya Pak? Iya. Kalau dari kelas lain nggak nyambung. Soalnya kan kalau di saya tugas ini kan sekalian buat nilai akhir kalian. Oh iya, baik Pak, baik Pak. Terima kasih Ya. Pak. Kalau saya hitung Bapak, itu kelompoknya balance sama. Halo, silakan. Siap. Bapak mengajarnya kelas berapa aja? Ini waktunya habis nih, tinggal 10 menit. Grup kelasnya nanti di Mas Aldian bisa bantu ya. Mas Aldian Saputra. Ini kelas yang saya ampuin ini. Oh, saya share absen ya. Sekalian saya absen. Sia yang sekarang itu kurang aplikatif. Jadi absen itu tidak muncul. Munculnya nih lagi.
Benar. Kelihatan siaknya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak, kelihatan. Kan, Pak. Ini kelas yang saya ajar. Silakan dipotong. Ini kan ekonomi teknik ada 3 kelas, simulasi sistem industri ada 3 kelas. Saya hitung jumlahnya balance. Jadi kalian bisa bergabung. Di sini susah sekarang ngelihat kelasnya kelas apa, tapi dia di sini nih. Ada ruangan-ruangannya. Nanti saya fotoin deh di grup ketua kelas, di grup saya fotoin. Ya? Iya, Pak. Jelas gak? Kalau jelas, langsung saya absen aja ya. Baik, Pak. Pak. Oke ya. Ntar saya stop recording dulu.